Ketika keduanya mendatangi si hakim dan menceritakan kisahnya, permasalahannya, si hakim kaget. Biasanya orang datang kepada saya memperebutkan harta. Sekarang kok ada dua orang yang menolak harta. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Sedikit saya ingin bercerita tentang dua orang soleh yang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu apa artinya? Merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak tamak. Kalau tamak itu apa? Rakus, tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, serakah bahasa lainnya. Kisah ini disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, hadis nomor 3246, itu di dalam sahih Muslimnya. Kisahnya seperti ini. Satu ketika ada dua orang soleh yang sedang bertransaksi jual beli tanah. Setelah transaksi selesai, maka si orang soleh yang pertama selaku pembeli menggali tanah yang dibelinya itu dari orang soleh kedua. Setelah tanahnya digali, ternyata dia menemukan satu kantong emas atau satu guci yang berisi emas. Ini kira-kira kalau itu adalah kita, artinya kita yang menemukan emas itu, kira-kira bagaimana? Ya, umpetin atau nggak bakal bilang-bilang orang ya. Nah, tapi si orang soleh ini setelah menemukan emas itu, dia menyerahkan kepada si orang soleh kedua, kepada si penjual. Dia mengatakan, wahai orang soleh, aku menemukan emas di tanah yang aku beli darimu. Kata seorang soleh yang kedua, oh tidak, itu milikmu. Karena ketika aku menjual tanah itu, berarti seluruh yang ada di dalam tanah itu adalah milikmu. Kata si orang soleh yang pertama yang membeli, oh tidak, dari awal aku akad denganmu hanya membeli tanah, tidak membeli emas ini, ya. Akhirnya dua orang soleh yang sangat qanaah ini, yang tidak cinta dunia, yang tidak gila dunia ini, terus berdebat. Untuk apa? Bukan untuk memperebutkan emas itu, tapi untuk menolak emas tersebut. Tidak, ini milikmu. Tidak, ini milikmu. Masya Allah. Akhirnya dua orang soleh ini pergi kepada seorang hakim. Hakim ini seorang ulama yang memberikan keputusan hukum. Ketika keduanya mendatangi si hakim dan menceritakan kisahnya, permasalahannya, si hakim kaget. Biasanya orang datang kepada saya memperebutkan harta. Sekarang kok ada dua orang yang menolak harta. Kata orang pertama, hakim, ketika saya menjual tanah tersebut, maka seluruh yang ada di dalam tanah itu menjadi miliknya. Kata yang beli, enggak hakim, saya cuma beli tanah, enggak beli emasnya. Hakim bingung. Ya udah begini aja, kata si hakim, apakah kalian berdua punya anak? Kata si orang soleh pertama, ya aku punya anak laki-laki. Kemudian kata orang soleh kedua, ya aku punya anak perempuan. Begini saja, kata si hakim, bagaimana kalau kita jodohkan mereka berdua? Maharnya apa? Maharnya emas yang kalian temukan tersebut, ya. Itu dijadikan mahar.
dijadikan pula biaya untuk resepsi pernikahan, dan sisanya sedekahkan kepada fakir miskin. Akhirnya apa? Dua orang soleh ini pun akhirnya berbahagia. Kenapa? Karena tidak disangka sikap qanaah atau sifat qanaah itu memberikan solusi kepada permasalahan yang mereka alami. Ya, si orang soleh pertama permasalahannya dia punya anak laki-laki tapi belum punya jodoh. Si orang soleh kedua punya permasalahan anak perempuan belum ada yang melamar. Nah, ini barokah sifat qanaah, ternyata apa? Ternyata masalah keduanya bisa terselesaikan. Akhirnya kedua orang soleh ini pun menjadi besan dan anaknya pun menikah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kisah singkat yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Pertama, bahwasanya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah, itu adalah sifat yang akan membawa pemiliknya pada dua kebahagiaan, bahagia dunia juga bahagia akhirat. Jadi orang kalau sudah punya sifat qanaah, hatinya tenang, pikirannya juga tenang, henteu loba kahayang. Sebaliknya kalau orang tidak memiliki sifat qanaah, maka hatinya itu akan diisi oleh sifat tamak, serakah, dan itulah yang akan membuat seseorang menjadi galau, resah, gelisah. Coba kita lihat orang sekarang, mereka itu galau sebetulnya bukan karena kurang rezeki, bukan karena kurang duit, bukan. Kebanyakan orang galau karena banyaknya keinginan, betul nggak? Bukan karena kurang rezeki, Pak. Kalau bicara masalah rezeki, Allah sudah jamin. Wa ma midabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Aku jamin rezeki kalian, kata Allah. Cuman karena manusia sekarang, mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Manusia akhir zaman yang hidupnya serba glamor. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Emang punya kantong Doraemon yang dapat mewujudkan semuanya? Ya, banyak keinginan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah galau, resah, gelisah. Hayang boga mobil, menikah bawa ngimpi. Hayang kawin jeung nu geulisnya, toynya kabawa mimpi teu? Kabawa mimpi. Kade junub ya. Jadi seperti itu. Jadi bahwa ini sifat yang mulia yang perlu kita miliki saat ini. Apalagi kita hidup di Los Angelesnya Jawa Barat. Cikarang. Ya, semua orang ngumpul di Cikarang. Kenapa? Ya Cikarang memang ladang duit, Pak. Kita hidup di tengah-tengah zaman modern, hidup di Cikarang. Kalau nggak kuat-kuat agama, nggak kuat-kuat ngajinya, nggak kuat-kuat denger nasihat dari ustadz-ustadz, para kiai, para ulama, kering hati ini, Pak. Hati ini akan dilanda oleh sebuah musibah yang dinamakan tamak, keserakahan, hayang itu dan lain sebagainya. Betul nggak? Itu yang membuat kita galau, resah, gelisah. Makanya perlunya ngaji, perlunya nasihat itu untuk menasehati diri kita, bahwasanya kita harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau Allah ngasihnya motor, alhamdulillah, syukuri dulu aja. Ya, kalau Allah ngasih ngasihnya baru rumah kontrakan, syukuri dulu aja. Besok-besok insya Allah punya rumah. Jadi seperti itu ya, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang kedua, ternyata wanita solehah itu akan dipertemukan dengan laki-laki soleh. Bagaimana caranya? Biar Allah yang ngatur itu mah.
Tugas kita memperbaiki diri jadi pribadi yang soleh. Kalau sudah soleh, insya Allah dimanapun wanita soleha itu berada, maka akan Allah dekatkan dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak soleh, sedekat apapun wanita soleha itu, padahal tatangga orang, padahal pipiren imah orang, anak pesantrenan cantik, hidung mancung, kulit putih, Masya Allah, Quran 31 juz dihafal. Offset dihafal ya. Sebesar apapun usaha kita, tapi kalau kita tidak soleh seperti dirinya, sedekat apapun rumahnya, gak bakal jodoh. Tapi sejauh apapun, sesulit apapun, kalau sudah satu server sama-sama soleh-soleha, insya Allah Allah. Ya seperti kisah tadi kan, ya yang soleh dapat yang soleha. Bagaimana caranya? Caranya mah terserah Allah ya. Tugas kita adalah memperbaiki diri. Nah, itu saja ya pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Pertama, kita harus punya sifat apa? Qanaah. Yang kedua harus ada yang namanya soleh deh. Iya. Insya Allah kalau sudah soleh, jodohnya juga soleha. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.